Halo guys, selamat malam. Gimana kabarnya? Aku berharap semua baik-baik aja, sehat selalu, jaga kesehatan. So, di video kali ini aku mau makan malam. Sekarang itu lagi udah jam 7. Jadi aku mau makan malamnya agak cepat supaya istirahatnya cepat. Dan aku mau makan malam juga, aku mau cerita tentang suka dan duka menjadi au pair di Jerman tentunya ya. Ini sesuai pengalaman aku dan aku juga akan nyeritain dukanya gimana sesuai pengalaman temanku gitu. Tapi temanku ini dan gak akan aku sebutin namanya ya. So, jadi malam ini aku tuh makan pakai terong rebus. Ini terong rebus karena aku mau bakar tapi nggak ada panggangan gitu loh. Jadi terong, terus ini pakcoy sama paprika gitu, pokoknya supaya dikit berwarna, sambal dan tak lupa juga nasi. So guys, gue mau curhat. Jadi dalam 1 minggu ini kan keluarga angkatku lagi liburan 1 minggu. Jadi udah 3 hari ini aku makan nasi, sarapan nasi, makan siang nasi, makan malam nasi, dan sekarang juga nasi. Sampai aku beli beras itu kemarin itu 5 kilo di Asia Supermarket. Dimarahin juga nggak apa-apa, nanti belakangan, yang penting makan nasi dulu. Seminggu ini pokoknya makan nasi, aku nggak mau makan roti. So, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Jadi suka duka jadi au pair ya. Pertama aku nyeritain yang dukanya dulu ya guys ya, dukanya dulu. Abis itu seneng. Kurang asin. Jadi selama aku di au pair ya, aku seneng sih. Aku nggak dapat GF yang bodo amat gitu, nggak dapat GF yang jahat. HP GF itu sesuai ekspektasiku, malah di atas rata-rata gitu. Jadi dukanya jadi au pair itu di bulan pertama kalian itu merindukan keluarga kalian. Itu pasti dukanya merindukan keluarga kalian. Yang kedua, kalian itu bulan pertama, bulan kedua kalian tuh merasa kayak jadi babu au pair. Bener, kayak berasa banget kalian tuh jadi babu. Aku di sini tuh bukan au pair tapi aku tuh babu. Itu bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ketiga. Karena apa? Masalahnya karena kita belum bisa bicara kayak ya oke, kalau kamu lancar bahasa Inggris dan kamu nggak malu-malu gitu loh. Maksudnya kalau kamu ada kurang enak apa, kamu bisa langsung ngomong ke dia. Tapi kan karena biasanya orang Indonesia tuh pada umumnya nggak malu, takut ini takut itu, jadinya kan nggak bicara. Jadi itu semua kita kerjain. Kan di dalam kontrak itu kita kerjanya 6 jam ya. Kita 6 jam kerja, 6 jam sisanya itu kita explore, entahlah gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngomong. Jadinya kita bisa kerja 10-12 jam. Kadang dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ada juga gitu beberapa. Dukanya itu kayak gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya kalian dapat GF yang bener-bener jelek banget itu, kalian bisa ngurus semuanya itu sendiri. Semuanya GF kalian tuh nggak mau tahu gitu loh. Ada juga kayak gitu. Sedih banget pokoknya. Terus dukanya itu juga kayak kalau aku sih dapetnya seneng, tapi dukanya tuh aku nyeritain kalau kalian tuh miskomunikasi. Kalau kalian miskomunikasi sama GF kalian itu nggak mandang di situ ada orang kang, ada sapa di tempat umum pun. Kalau kamu salah, kamu dimarahin. Kamu bener-bener bilang kamu tuh salah, jangan ngelakuin ini di banyak orang. Karena aku pernah ngalamin itu. Aku pernah ngalamin satu kali kayak gitu. Aku bener ditegur itu di banyak orang gitu. Ya cuma tetangga sih, tetangga rumah. Tapi kan malu ya, seharusnya kan biasanya kan kita duduk dulu di dalam rumah habis makan atau apa baru maksudnya kita negur gitu ya. Ngomongnya baik-baik, tapi ini enggak.
langsung disemprot gitu. Itu dukanya gitu. Sampai ya kalian juga harus kuat mental, kalau enggak ya kalian nangis gitu, malu. Itu dukanya. Dan kalau untung-untung sih kalau dapat GF yang baik, dia tuh ngertiin gitu. Misalnya kadang-kadang kamu tuh kerjanya tuh memang nggak 6 jam gitu pas. Kadang-kadang bisa 10 jam sehari, tapi besok kamu udah free, kamu kerjanya cuma 4 jam, 3 jam. Ada juga GF gitu. Ada juga kalau yang lagi duka-dukanya, sebenarnya Sabtu Minggu tuh hari libur kamu, tapi hari Sabtu Minggu kamu tuh malah dipakai sama GF itu jagain si anaknya. Makanya kamu tuh harus pinter-pinter banget gitu. Aku rasa poin-poinnya itu aja sih duka-dukanya ya. Kangen. Terus kalau misalnya mau masak makanan Indonesia kayak ceker gitu, kalian malu karena GF kalian nggak, kayak aneh gitu masakannya itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku pernah masak ceker ya, GF ku tuh sampai keluar dari rumah karena hal itu tuh aneh. Masak ceker itu kayak sedih sih gitu. Makanya aku kalau masak ceker ayam itu waktu mereka tuh lagi nggak ada di rumah, baru aku bisa masak ceker ayam. Dan aku masaknya tuh ke orang curi-curi gitu, curi-curi waktu, cepet-cepet gitu masak. Jadi kalau mereka keluar rumah itu jam 10-11, aku tuh udah masak jam setengah 12. Pokoknya jam 2 itu aku harus udah makan siang. Ceker ayam ini udah selesai semua. Itu dukanya gitu, kita nggak bisa menikmati gitu loh. Itu sih cuma ceker doang, tapi kalau yang lainnya bisa kok. Maksudnya aku juga bisa makan gitu. Aduh panas ya. Aku paling rindu makanan kayak gini. Makanan Indonesia tuh enak banget. Biar makanan di Jerman katanya sehat dan nomor enggak, tetap masakan Indonesia nomor 1. Masakan rumah. Terus juga sukanya tuh kayak gini, kayak itu disediain fasilitas semua, kamar mandi, pokoknya kasih fasilitas. Sedangkan kalau aku sukanya itu gini, kalau misalnya aku kan liburnya Sabtu Minggu, jadi kalau Sabtu Minggu aku dipakai, mereka ngasih aku uang sakuku tuh di atas gitu. Misalnya ditambah 100 euro lagi, ditambah 40 euro lagi gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Terus itu enaknya sih. Terus kemudian enaknya tuh kayak, karena di sini kan pakai musiman ya, apalagi kalau musim dingin, musim panas. Kalau bulan-bulan ini kan cuacanya lagi naik turun, dan aku tuh nggak tahu pakai baju apa gitu. Aku tuh sering nanya aku pakai apa cocoknya gitu. Dia tuh terbuka banget, jadi sukanya tuh itu situ. Kemudian enaknya juga kamu tuh udah dianggap keluarga. Pokoknya keluarga besar deh, bukan hanya GF dari keluarganya si bapak angkat, mama angkat. Kamu tuh maksudnya terbuka banget, mereka menerima kamu, itu enaknya gitu. Jadi kalau misalnya udah terbuka gitu, kalau mereka kayak misalnya anaknya GF ulang tahun ya, kamu juga tuh pasti dapat hadiah. Itu tuh pasti tuh. Itu sih kalau keluarga udah nerima kamu. Enak banget. Terus kamu bisa jalan-jalan, misalnya kamu kayak misalnya liburan gitu ya, kamu tuh pasti diajak kalau liburan. Kalau dapat GF yang baik ya, kamu tuh mereka liburan dimanapun kamu ikut ya, kamu ikut. Tapi kan kamu memang kerja gitu, tapi kan kerjanya nggak seberapa, kan ada bapak mamanya gitu. Kamu cuma paling ngeliatin doang, apalagi kalau lagi di pantai gitu sih. Pokoknya simple kok, banyak sukanya. Kalau aku sebagai au pair selama 7 bulan tinggal di keluarga ini, itu banyak sukanya daripada dukanya.
Jadi kalau aku sih tipsnya kalau dapat cari GF itu gimana sih dapatnya supaya nggak banyak dukanya. Yang pertama, mental dulu disiapin. Nggak usah belaga, bahasa Jermanmu udah bagus, bahasa Inggrismu bagus. Kalau mentalmu cepet down, lebih baik nggak usah. Apalagi yang belum pernah pengalaman tinggal sama orang ya. Guys, tinggal sama orang itu tuh susah. Banyak susahnya daripada enaknya. Banyak makan ati daripada makan ayamnya gitu. Jadi kalau tinggal sama orang, dikit-dikit kita tuh harus berinisiatif gitu. Biar mereka tuh tahu gitu. Kalau kalian nggak inisiatif, dikundigung lu tiba-tiba. Ya kalau dikundigung lu dapat apa namanya? Kamu dapat waktu 2 minggu cari keluarga baru. Kalau nggak, kamu langsung disuruh angkat kaki gitu. Itu sih. Jadi mentalmu disiapin dulu, kemudian inisiatifmu tuh harus main. Inisiatif itu nomor 1. Nomor 2 setelah mental. Terus, gimana dapat GF yang baik? Kalau kamu nyari GF, pertama lihat dulu dari hatimu. Setuju nggak? Jangan cuma gara-gara kamu mau cepet-cepet berangkat ke Jerman. Terserah deh, gue mau yang penting gue dapat GF, yang penting gue cepet ke Jerman gitu. Jangan pikirkan kayak gitu. Banyak kok yang kayak gitu teman-temanku. Banyak kenalanku juga, bukan teman juga, banyak kenalanku gitu. Dia asal mau pergi ke Jerman, sampai sini nggak cocok sama GF-nya, pergi lagi, diusir dari rumah. Ya kalau pergi bilangnya bye-bye lah, kalau cuma koper dibuang di depan rumah gitu gimana? Gitu. Jadi jangan cuma asal aku pengen ke Jerman, pengen injak Jerman, terus kalian cuma asal milih GF. Parah banget kalian. Jangan ngelakuin ya guys ya. Lebih baik menunggu, bersabar, menunggu yang cocok, baru kalian berangkat. Tenang. Kalau kalian dapat yang cocok, udah deh tetap aja lu berangkat ke Jerman gitu. Jadi nggak usah buru-buru gitu. Terus yang satu lagi yang perlu diingat ya, kalian jangan terlalu kegeeran. Terus jangan terlalu baper. Orang Jerman tuh buka-bukaan. Kalau misalnya nggak suka sama kamu, ya nggak suka sama kamu. Kalau misalnya kamu salah, ya langsung belak-belakan. Kamu salah, jadi jangan baper. Nanti kalau baper terus nangis gitu. Terus gini, aku nggak tahu ya, untuk anak lain aku nggak tahu, tapi pribadiku gini, kalau misalnya kenalan sama anak orang Jerman, yang cowok ya, hati-hati. Karena apa? Kamu digombalin dikit terus baper, padahal di PHP-in tuh. Jadi jangan mudah baper ya guys ya kalau datang ke Jerman. Ya makananku udah mau habis, tapi alhamdulillah kenyang sih, karena aku udah makan 4 kali makan kalau nggak salah dalam 1 hari ini. Pagi hari tadi muslim, agak siang tadi roti, terus jam 12 nasi pakai sayur sawen. Terus ya udah 3 ya, udah 4 deh pakai terong. Jadi aku tuh dikasih 50 euro sama GF ku, uang makan seminggu. Tapi masih ada 20 euro kok, aku cuma ngabisin 30 euro. Ntar aku mau beli apa lagi gitu.
Jadi di video kali ini agak panjang ya, karena cerita ngalur ngidul juga. Karena sebenarnya aku buat video itu, aku pengen curhat sesuatu gitu. Aku orangnya tuh kayak gimana ya, nggak terlalu suka memendam sesuatu diri sendiri. Kalau lagi happy ya happy, kalau lagi sedih ya gue ceritain gitu, kayak pengalaman sedih gitu gue ceritain, suka cerita gitu. Itu makanya aku buat video. Pedes enak banget Udah habis. Oke guys, sampai sini aja cerita suka dukanya jadi au pair. Ini sesuai pengalaman aku. Terima kasih juga udah nemenin aku makan, sambil cerita yang suka dukanya tapi sambil cerita yang ngalur ngidul juga. Semoga video ini jadi bisa menghibur teman-teman. Terus makasih udah nonton. Pedes guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.